Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bila alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia ya selalu eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya, baik di manapun Anda berada ya, tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Berikutnya, seluruh power kasihku di mancanegara, di dalam negeri, dimanapun lah ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya, dan semoga selalu always tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, linknya yang di share, jangan diunduh. Oh iya, tadi malam ada yang add aku di Facebook, ternyata dicolong lagi videonya. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi videoku 3 tahun lalu itu yang aku menjelaskan tentang nggak bener salam campur itu itu dicolong lagi. Yang nyolong orang lain karena angel yang diambil itu beda gitu ya. Maka aku, oh ini yang nyolong orang lain ini. Bukan ada orang nyolong terus dia ngikut nge-share yang dicolong, enggak. Ada orang nyolong dan ini nyolong, ikut nyolong juga gitu loh. Ya sudahlah, aku hanya bisa menghimbau ya. Ya berdakwah itu bagus, tapi kan Allah maunya itu semuanya bagus. Jangan dakwahnya bagus tapi caranya nggak bagus. Karena di situ ada hak orang, ada karya orang yang itu dihasilkan dengan segala perjuangan yang dia miliki. Ya, sementara dia hanya tinggal ambil, nggak izin, nggak apa, nggak kulonuun. Dia potong dan dia unggah ulang. Kemarin ada satu orang yang laporan ke aku di-add gitu. Tak lihat videonya, oh masih video yang sama, tapi ini sepertinya karena angelnya beda, jangan-jangan ini yang motong ini orang baru lagi gitu ya. Oke, maka aku tidak bosan-bosan di setiap kajian mengingatkan ya, bagi yang berkenan silahkan saja, mungkin Anda mau ambil bagian dalam dakwah, tapi jangan begitu ya. Jangan diunduh, dipotong lalu di-share ulang gitu. Dan itu dalam hitungan berapa waktu yang relatif singkat itu viewernya sudah melampaui, sangat melampaui dari apa yang originalnya capek. Sesuatu yang tidak pernah, atau setidaknya belum pernah terjawab lah. Justru yang di-cut, yang dicuri, yang dicolong, yang dimaling itu powernya justru lebih subur gitu. Ya seperti yang aku bilang beberapa waktu yang lalu, budaya kita itu bukan budaya yang mencari sumber asli, tapi apa yang seperti makanan itu cepat saji gitu loh. Meskipun tuh makanan junk food, cepat saji itu kan biasanya junk food. Dari segi kesehatan gizi aja itu kan nggak ada junk food. Ya. Oke, jadi video-video junk food itu justru lebih digemari daripada yang bergizi gitu. Sorry. Ya, begitulah fenomenanya. Makanya aku tidak henti-hentinya ya menyampaikan, silakan saja kalau mau
ambil bagian dalam dakwah, tapi ya linknya aja yang di-share, jadi supaya dia utuh gitu. Dia akan memberikan edukasi yang holistik, bukan yang dipotong begitu. Oke, selanjutnya dari kalian semuanya aku ucapkan terima kasih ya atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doanya juga dicurahkan kepada yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang dijabai oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Oke, terima dari aku salam Isra, salam penyemangat kajian kita yaitu Islam rasional. Ini pada subuh langsung tancap kita ya. Dan hari ini hari Jumat Kliwon ya. Aku ingatkan bagi yang laki-laki ya. Aku ingatkan ya. Penuhi masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jumat berjamaah. Dan bagi yang sudah paham jangan lupa keduanya sama-sama diperintahkan maka sama-sama dikerjakan. Sholat Jumat itu diperintahkan dan wajib bagi kita laki-laki ya. Sholat duhur juga diperintahkan dan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau begitu kita tahu perempuan itu tidak wajib sholat Jumat, wajibnya sholat duhur. Bagi kita yang laki-laki, sholat Jumat itu wajib, sholat duhur itu wajib. Maka dua-duanya harus dilakukan. Jadi kalau otaknya genah itu dikasih tahu ngerti. Kalau nggak terima, hadirkan argumentasi yang bisa membatalkan argumentasiku. Ya. Karena tidak ada rukso antara duhur dan Jum'ah. Ya, nggak ada. Nanti Jum'ah itu ruksonya itu dengan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi Idul Jum'ah, Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Itu bagi yang paham. Bagi yang belum paham, ya sudahlah. Kerjakan apa yang sebatas yang kau pahami dan jangan bosan-bosan terus mengkaji. Ya. Jadi otaknya itu kok dikasih informasi itu dicerna. Ya. Jangan bodoh yang tak bertepi itu dibiarkan tidak bertepi. Adalah sebuah usaha untuk menjadikan bodoh yang tak bertepi itu menjadi bodoh yang bertepi, minggir, lama-lama hilang. Gitu ya. Oke. Seperti yang aku bilang, aku akan membayar lunas supaya tidak ada dikotomi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Semua pertanyaan, semua kalian adalah saudara-saudaraku. Akan aku jawab selama aku mod untuk menjawabnya. Ini belum mod ini, sampai sekarang nggak tak hapus-hapus. Padahal aku mau menjelaskan. Seharusnya ini tak jelaskan dulu supaya selesai tak hapus hilang. Tapi belum mod ya. Aku nggak bisa kalau nggak mod. Karena aku melakukannya atas dasar seni sih ya. Seni itu dibangun rasa suka dulu. Jadi dia suka. Ini kebetulan aku lagi mod ya. Seperti yang aku janjikan, yang ini di request oleh soleha kita dari Demak ya. Awalnya kita bahas tentang sujud ya. Karena ada yang menyanggah bahwa ada insan sujud kepada insan ya. Jadi yang insani sujud kepada insani, bukan yang insani sujud kepada ilahi saja gitu ya, dengan menukil surat Yusuf. Tapi alhamdulillah kebodohan itu akhirnya dia buang karena aku sudah jelaskan ya, itu terjadi masalah dalam penterjemahannya ya, dan akhirnya dia terima ya. Begitu orang kalau ilmiah tuh dikasih tahu nggak dablek gitu loh. Dia berpegang teguh terhadap sebuah yang dia kira benar. Tapi setelah ada penjelasan mengatakan itu tidak benar, dia buang dan memegang yang benar. Itu kerangka berpikir istimewa. Ya. Maka ketika dia dulu berpegang pada surat Yusuf, yang itu surat 4, kemudian ayat yang keempat dan ke-100 sudah kita jelaskan. Ya, sujudnya itu tetap kepada Allah. Dari situ berkembang siapa ya? Erni atau Rini itu yang soleha kita dari Demak, yang Bu Guru itu bertanya tentang bagaimana sebetulnya peristiwa asmara gitu ya, asmara Kanjeng Nabi Yusuf dengan Bunda Zulaika ya, yang tangannya teriris memotong buah karena gantengnya. Yang kita terima kan dongengnya seperti itu ya. Maka kali ini aku akan membayar lunas ya. Jadi yang request dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Sumatera, dari
Makassar itu kota sempit. Dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua, dari manapun. Selama itu aku mod dan itu menarik untuk dibahas, maka aku akan bahas ya. Karena kalian semua adalah saudara-saudaraku. Tidak ada meskipun aku bermarkas di Jawa Timur terus Jawa Timur didahulukan, enggak ya. Kita semua bersaudara. Oke. Maka tajuknya membersihkan kisah ya. Kita ini membersihkan, kita tugasnya bersih-bersih ya. Bagian kebersihan. Membersihkan apa yang kita bersihkan? Kisah ya. Yusuf, Kanjeng Nabi Yusuf maksudnya ya. Yusuf dan Bunda Zulaika, gini ya tulisannya ya, pakai H ya, atau nanti kalau salah ya benerin lah ya. Zulaika dari mana? Dari dongeng. Ya, kita merujuk Quran surat Yusuf surat ke-12 nomor ayatnya 31. Ini seri pertama ya. Nih ya, membersihkan kisah Yusuf Zulaika, kisah asmaranya ya, dari dongeng. Hati-hati jangan sampai salah memahami apa yang aku ajarkan. Aku tidak mengatakan Al-Qur'an itu dongeng. Tapi sekian banyaknya orang memahami Al-Quran dalam perspektif dongeng. Ini harus dipahami. Jangan sampai kamu nggak paham, salah ngomong lagi. Bisa jadi masalah nanti. Ya, oke. Dongeng-dongeng yang beredar itu banyak ya, banyak. Nanti aku nukilkan ya. Paling tidak itu di sini ada surat Yusuf 31, pria wanita tak sadar mengiris jarinya saat melihat Nabi Yusuf. Kemudian kisah cinta Nabi Yusuf Zulaika bertukar nasib hingga kemudian berjodoh. Itu mewakili dari sekian banyak, karena aku coba share ya. Semua dongengnya tidak jauh beda seperti apa yang kita terima secara umum. Dan itu meracuni. Ya. Makanya aku kalau jalan-jalan dan alhamdulillah di depan ini, aku kan masuk gang di depan jalan utama sana. Ya. Itu aku kemarin kaget, loh. Jadi ada rumah sudah ditulisi rumah Quran batu gitu. Aku juga belum tahu apakah rumah untuk belajar Al-Quran atau rumah yang jualan Al-Quran. Nah, ini aku belum tahu. Tapi setidaknya aku berpikir dulu di situ tempat orang belajar Al-Quran gitu ya. Jadi rumah Quran batu gitu. Baru kemarin sore aku lewat, loh, ada rumah Quran batu. Dan kalau aku jalan-jalan tuh banyak sekarang di TV. Oh, TV sekarang aku nggak pernah lihat TV. Di YouTube itu kan banyak sekali kan kalau kita lihat iklan ya. Pondok tahfiz, pondok Quran, sing inilah, sing darul Quran lah, sing inilah. Dalam satu sisi kita bangga, kita senang sebagai orang Islam. Artinya Quran itu menjadi sesuatu yang dipelajari dengan serius untuk generasi-generasi kita berikutnya. Dalam konteks itu, maka aku sebut itu dalam konteks kuantitatif. Aku bangga dan kita harus bangga sebagai orang Islam. Namun dalam konteks kualitatif, minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konteks kualitatif memprihatinkan. Karena yang diajarkan begitu-begitu saja. Sama dengan Al-Quran dicetak, misalkan ya. Katakanlah Al-Quran itu ada 100 juta. Kemudian dicetak lagi 100 juta menjadi 200 juta. Nah, kita itu senang tentunya. Secara
kuantitatif, banyak Quran, banyak orang belajar, banyak beredar ke masyarakat sehingga semua punya Quran. Secara kuantitatif itu kita bangga, tapi secara kualitatif menyedihkan. Karena yang dicetak itu ya itu saja, tidak ada usaha merevisi sehingga kita terbebas yang dari namanya dongeng ini loh. Masalahnya kan di situ. Itu aku jadikan analogi seperti kita mengapresiasi bagaimana tumbuh dan berkembangnya rumah-rumah Quran. Cuman kalau yang diajarkan itu saja tanpa ada usaha merevisi, ya dari dongeng kembali ke dongeng. Ya, itu masalahnya. Semua ini yang kita pahami selama ini dongeng, dan dongeng. Dan itu sama sekali tidak didukung oleh catatan yang itu secara literasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Jadi dongengnya disandarkan terhadap Al-Quran, padahal Al-Quran nggak bilang begitu. Ini kan kalau aku kriteriakan, ini termasuk kejahatan akademis seperti ini. Jadi nyolong video orang itu juga kejahatan akademis, dan kita menyandarkan sebuah cerita yang itu dongeng ya padahal terhadap sebuah literasi yang itu otoritatif, itu juga sebuah kejahatan ketika literasinya itu tidak berbicara begitu. Dia bilang hijau padahal literasinya bilangnya merah. Itu kejahatan akademis. Ya. Oke. Sebelum ke sana, aku lanjutkan dulu komen yang masuk dari kalian semua sebagai bentuk apresiasiku ya pada kalian. Tentunya komen yang sudah masuk, kalau komennya terlambat masuk ya nggak aku baca ya. Kalau ketika ini diunggah shotnya kamu belum komen ya tentunya nggak aku baca. Sebentar. Aku mau ke komen kalian ya, supaya ada sarana, ada media komunikasi di antara kita ya di komen ini, sehingga silaturahminya hidup gitu. Ini agak lemot ya. Oke. Kemarin kita membahas tentang surat Toha ya, dan sudah tamat, sudah selesai ya. Sekarang kalian tahu terjemahan yang benar seperti itu. Oke, komen yang masuk pertama kali dari Mbah Jenggot. Kali Pare Malang hadir Gus, agar iman berdasarkan akal, tidak hanya berdasar katanya saja. Salam Isra juga untukmu. Terima kasih untuk Mbah Jenggot, untuk saudaraku yang ada di Kalipare. Kalipare itu jauh. Dia perbatasan, nanti ada kalau kalian ke Malang itu mau ke Blitar lewat ke Panjen. Nah ini daerahnya si Irfan Al-Akbar, Kalipare itu. Itu sudah daerah sekitar bendungan. Di sana ada bendungan Sutami karena Bapak Sutami yang membangunnya. Insinyur loh itu. Itu insinyur. Bukan master, bukan doktor, bukan profesor, insinyur. Insinyur zaman dulu, lihat karyanya. Orang biasanya nyebutnya bendungan Karangkates, tapi sebetulnya itu diambil dari nama yang menggarap itu Pak Sutami, bendungan Sutami seharusnya. Ya. Dan Pak Sutami itu sosok pribadi yang sederhana sekali. Dia kan menteri zaman Bapak Soeharto, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Seorang menteri yang rumahnya ngontrak. Bagaimana zuhudnya beliau. Ya. Menteri ngontrak rumahnya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya juga ya. Jadi kita harus melihat kepada sosok-sosok pribadi yang mengagumkan seperti itu. Ya. Nggak harus kiai, nggak harus ustadz, nggak harus siapapun lah. Kita lihat faktualnya saja. Jangan terjerat pada label-label sosial yang disematkan. Oh, belum tentu. Ini seorang menteri cerdas, pinter, ngontrak rumah.
Ya, Bapak Sutami itu. Ya, insinyur itu. Sekarang itu aku kalau main ke kampus itu masih anak-anak, masih muda, sudah S1 sudah lewat. S2, S3 gitu. Ada yang kadang-kadang sudah dok, loh masih muda sudah doktor gitu. Tapi aku nggak tahu dalam otaknya itu ada nggak isinya. Kalaupun ada isinya, sudah menghasilkan karya belum? Jadi meskipun insinyur beliaunya Pak Sutami, tapi karyanya itu sudah terbukti membangun bendungan. Kalau sekarang kan nggak, orang dijejeli teori-teori, habis S1, S2, S2, S3, S lilin, S doger, segala macam. Hasil karyanya nol. Goblok. Dan aku ini insinyur terakhir. Ya itulah, kembali ke istilah. Istilahnya aja yang dirubah-rubah, tapi isinya itu Jadi setelah aku itu nggak ada insinyur, setelah aku ST, sarjana teknik, aku insinyur terakhir. Gitu ya. Kok jadi ke sana. Tapi enggak apa-apa, aku kan ngaji itu juga memaparkan kepada kalian sisi-sisi lain itu informasi yang berharga. Makanya aku tidak strike tapi singular, berputar. Kalau otakmu cerdas, kamu mengambil sisi lain itu juga menjadi sebuah khazanah pengetahuan. Ya. Oke, tapi kalau kamu tidak bukis, ya berat. Makanya kalau nggak bukis, cari channel lain lah, nggak usah di sini. Ini berlaku untuk siapa saja, untuk yang Islam, untuk yang kafir itu cari channel lain lah. Aku juga kan nggak suruh kamu ke sini, ya. Orang channel lain juga banyak. Tapi kalau kamu mau belajar bukis, monggo silahkan. Gitu. Oke, Mbak Jenggot terima kasih ya. Ternyata di Kalipare dekat Bendungan, kalau mau wisata silahkan ke sana. Yang aku mau sampaikan sih gini, Kalipare itu pelosok. Deso kata orang. Tapi si Mbak Jenggot ini ya tinggal di desa tapi rasionalitasnya kota. Bukan berarti aku mendikotomi antara desa dan kota, tidak. Itu hanya sebuah perwakilan analogi saja. Kita boleh tinggal di desa, tinggal dimanapun, tetapi kerangka berpikir kita harus kota. Kota itu mewakili maju. Harus maju. Gitu loh, nggak pernah dan jangan ada dalam hatimu rendah diri. Oh di desa gitu, nggak. Kenapa memang? Apa kamu kira orang-orang yang di kota itu pinter-pinter? Itu yang goblok juga banyak kok. Ya, jangan pernah minder. Dimanapun kita tinggal, walaupun di desa maupun di kota, kalau rasionalitas kita pompa sesuai perintah Gusti Allah lewat kanjeng Nabinya, insya Allah semuanya bisa kita raih. Ya. Keilmuan apa bisa kita raih, ya. Sehingga ya itu tadi, Islamnya itu rasional, bukan tradisional lagi. Oke, terima kasih untuk Mbah Jenggot. Kemudian soleh kita Aisyah ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Semoga JM sehat selalu. Terima kasih doanya untuk Aisyah yang ada di Surabaya dan salam Isra untukmu. Gispati dari Palu ini ya. Alhamdulillah hadir walaupun telat karena kesibukan, dan aku udah coret terjemahan Quranku diksi mudah-mudahan menjadi agar supaya dia mengerti atau takut. Quran surat 21, surat Toha 44. Ini baru masuk logika. Salam Isra dari Palu saudaraku semuanya. Oke, terima kasih untuk soleha kita dan dia berpikir logis. Selama itu benar, belum bisa dibuktikan salah, dia pegang. Tapi setelah itu bisa dibuktikan salah, dia buang dan dia ambil yang benar. Itu berpikir akademis seperti itu. Seperti Gispati ini. Jadi kalau dikasih tahu ngerti gitu loh, nggak ndablek. Ya. Oke, terima kasih Gispati. Kemudian salam Isra ya untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kemudian Kang Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Deli Serdang, izin nyimak ya Gus. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat-sehat selalu. Oke. Monggo silakan nyimak dan aku anjurkan kepada semuanya ya, ajak teman-temanmu ke channel ini ya. Itu juga sebagai langkah dakwah supaya gobloknya itu bisa hilang. Ya, sekarang berapa dari masyarakat Islam kita yang tahu bahwa mudah-mudahan itu salah terjemahan?
Ajak ke sini. Mereka nggak mau, Gus. Kalau sudah nggak mau nggak apa-apa, tapi kamu ngajak. Itu dakwah itu begitu. Kalau nggak mau ya sudah, itu di luar tanggung jawabmu. Tapi ketika kamu tidak mengajak, ada sebuah tanggung jawab yang tidak kamu laksanakan. Ngomong aja, makanya channelnya di-share lewat WA, lewat apa gitu. Di-share. Mereka nggak mau, sudah, bukan tanggung jawabmu. Ketika kamu tidak pernah mengajak, di situ kamu lepas dari tanggung jawab. Ya. Jadi aja, jangan hanya untuk kamu aja ya, seperti Abdul Muluk dan semuanya lah ya, berlaku umum aja. Ya, oke. Irama Delhi ini asik ini ya, daerah Delhi Serdang. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya, salam Isra untuk saudaraku di Delhi Serdang. Berikutnya Habib Sahputra. Ini dari mana? Oh, nggak jauh ini, dari Medan ya. Nggak tahu, dari Delhi Serdang nggak begitu jauh. Ini Medan kota sepertinya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Medan nyimak kajian Gus. Oke. Banyak sekali terjemahan atau pemakaian diksi yang tidak tepat pada Al-Quran. Saya masih ingat kajian GM mengenai sohibah yang diartikan istri. Ya, itu kan waktu kita menjelaskan karena ketika teman Kristen kita, yaitu juga untuk teman-teman Kristen, kita akan di sini belajar bersama, belajar Bible, belajar Al-Quran, diniatin yang bagus, belajar gitu loh ya. Jadi kalau ada yang kamu nggak ngerti, tanya. Jangan sesuatu yang kamu nggak ngerti kamu gunakan atau kamu kapitalisasi untuk menyerang, itu kan goblok itu. Ini kalau nggak salah kan tentang sohibah dan istri itu, ketika aku menjelaskan, ada teman Kristen kita yang mengatakan, bagaimana dia punya anak, orang dia tidak punya istri gitu. Terus Tuhannya, Allahnya orang Islam punya istri supaya bisa punya anak. Kan begitu. Padahal di situ bukan istri, inilah terjemahan yang kacau. Pasangan, sohibah, partner. Karena kalau itu dipahami istri, maka istri pasangannya suami, maka akan bisa ditentukan, oh jenis kelaminnya Allahnya orang Islam itu laki-laki. Jadinya begitu. Padahal kan Allah sudah bilang, jangan berpikir tentang zatku, tapi berpikirlah tentang karyaku, tentang ciptaanku, kan begitu. Ya. Cuman kan yang tertulis itu kan begitu, istri. Bagaimana dia mau punya anak, orang dia tidak punya istri? Goblok. Itu bukan istri gitu. Sekarang berapa banyak yang tahu itu? Ya kalau nggak ngaji ya nggak tahu, ya gitu aja. Ya, yang jadi masalah teman Kristen, kalau itu kan janggal itu. Tuhan kok punya istri? Kalau nggak tahu, tanyakan dengan baik, dengan santun, dan akan aku jawab. Tapi kalau terus itu dikapitalisasi dan untuk menyerang, ya raimu tak jejek karo aku, cangkemnya jejeli sepatu sama aku. Karena apa? Itu salah. Kamu mengkapitalisasi untuk menjadikan peluru untuk menyerang Islam dengan berlandaskan literasi yang salah. Bukan istri itu. Ya. Cuma kalau tanya baik-baik, yang santun, yang sopan, mesti aku jawab. Ya, nanti masalah iman kan urusan masing-masing. Dan iman itu nggak bisa dipaksakan. Ya. Oke. Jadi aku ingat tentang, nggak tahu itu sudah setahun yang lalu ya. Berikutnya, padahal bukan itu maknanya ya. Iya memang bukan itu. Quran surat 22, Quran surat 2 ayat 2, jalikal diartikan ini, padahal harusnya itu. Dan masih banyak lagi mungkin yang lainnya. Waduh. Aku nggak administrasikan. Coba kamu lihat kajian-kajian kita yang mendekonstruksi terjemahan itu ada berapa, dikumpulkan. Kalau yang punya waktu coba dikumpulkan. Karena aku nggak ada waktu untuk itu. Kita sudah mendekonstruksi berapa terjemahan aja. Ya, jadi sesuatu kalau dia direvisi ulang atau bahasa kita didekonstruksi, itu mesti bukan kitab suci. Karena kitab suci tidak boleh didekonstruksi. Terjemahan boleh. Nah, makanya kita katakan, saudara-saudara Kristen kita tahun 2023 ini, aku belum terima itu Biblenya, itu punya dekonstruksi baru. Karena itu didekonstruksi, itu pasti bukan kitab suci, itu terjemahan kitab suci yang mereka dekonstruksi. Masalahnya ngerti nggak bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci.
Pertanyaannya kepada teman-teman Kristen kita, kitab suci Anda itu di mana sebetulnya? Kan begitu. Ya, sesuatu bisa direkonstruksi, itu bukan kitab suci tapi terjemahan. Ya. Oke. Dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Dan itu kata diksi kitab di situ ya, jalika kitabu. Kitab ini kan selama ini kita artikan benda kitab-kitab itu kan. Nanti lihat di surat 19, kitab itu bukan hanya benda, dia polisemi. Dan apakah di situ tepat kalau di dalam kurung kitab itu maksudnya Al-Quran? Itu rame lagi nanti. Aku belum punya waktu untuk menjelaskan itu. Selama ini kan kitab itu ya, atau terjemahan yang ada kan begitu. Seharusnya kan kitab itu memang ya, karena jalika ya, bukan hada. Kalau hada itu ini ya, kitabnya itu disandarkan ke Al-Quran. Benar nggak itu? Coba kamu lihat sekitar 3-4 ayat ke bawah, kan jadi aneh kalau itu disandarkan ke Al-Quran. Rame lagi. Mau nanya Gus, apakah tidak bisa diinterupsi untuk dilakukan revisi atau ditinjau kembali penerjemahannya? Dan kalaupun bisa, bagaimana cara kira-kira Gus? Ini perlu agar kita tidak keliru memahami ayat Al-Quran. Sehat selalu dan murah rezeki Gus. Amin. Amin. Ya. Kalau pertanyaanmu ya, mau nanya apakah tidak bisa diinterupsi? Bisa. Nggak ada yang tidak bisa. Cuman kan itu harus orang-orang yang punya otoritas. Otoritas kekuasaan, otoritas ekonomi. Kekuasaan ya, misalkan dia menteri agama. Kekuasaan, misalkan dia ketua ormas terkenal di negeri ini, kan ada ormas terkenal, ada paling tidak ada 2. Yang berikutnya punya otoritas ekonomi. Lah kalau aku ya bagaimana? Kekuasaan nggak punya, ekonomi nggak punya. Tapi kan aku nggak putus asa. Aku melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk umat dengan cara kajian seperti ini. Makanya kan setiap awal kajian kita ya, semoga mereka saudara-saudara kita yang dirugikan secara ekonomi bersolawat lempat infak dakwanya ya, itu akan Gusti Allah catat sebagai amal soleh karena dia sudah mendukung dakwah. Kan aku sudah bilang, seandainya aku konglomerat nih, aku sisihkan sebagian rezekiku itu misalkan berapa miliar gitu ya, untuk mendanai merevisi terjemahan Al-Quran. Aku undang semua pakar-pakar bahasa, baik dari luar negeri, dari dalam negeri, ayo kumpul di hotel, aku bayar hotelnya, makan 3 kali, kopi break. Kalau misalkan jemu aku kasihkan wisata, kemana, tiap minggu sekali, dan kalian bisa selesaikan berapa bulan, atau berapa tahun. Silakan di sini dan aku tanggung semua, hasilkan karya terjemahan Al-Quran yang bagus. Kumpulkan semua pakar-pakar bahasa. Itu pakai duit, Mas. Nggak ada yang gratis dalam hidup ini. Itu pakai duit. Ya. Itu pakai duit. Itu secara ekonomi. Belum nanti naik cetaknya. Itu juga pakai duit, Mas. Ya. Nggak gratis. Nggak ada yang gratis dalam hidup ini. Jangan terlalu mimpi lah. Ya. Belum lagi berbicara kekuasaan. Lah, Gus Bedik, lalu siapa? Mana bisa gue melakukan itu? Kekuasaan gue ya kekuasaan dalam channel YouTube gue itu aja. Terbatas itu. Sangat-sangat terbatas. Gue bukan ketua ormas terkenal di negeri ini. Gue juga bukan otoritas menteri atau apa. Enggak. Jadi ini tugas mereka. Cuman aku nggak putus asa, nggak tinggal diam. Supaya nanti ketika aku mati dan semoga Allah memanggilku dengan panggilan yang aku rindukan. Hai nafsul mutmainah hirji. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Aku sudah bisa bilang, Gusti Allah Engkang Maha Agung, seperti perintah Kanjeng Nabi utusanmu yang mulia, yang mengajarkan kami tentang kebenaran Islam, hamba telah lakukan. Ya aku melakukan sebisaku, sebisa otoritasku ini ya di channel ini. Makanya aku berterima kasih terhadap YouTube. Kita ada sarana untuk ngaji. Ya, kalau nggak gitu nggak bisa, Mas. Ini berbicara publik. Ya, makanya kan nggak ada dalam otak-otaknya konglomerat Islam itu.
Dia sudah dikasih rezeki sama Allah. Kan rezeki itu semua dari Allah. Pokoknya disisihkan lah 10% lah. Ya, kita ngikuti saudara tua kita perpuluhan itu dari Yahudi itu 10% disisihkan untuk mendanai bagaimana supaya terjemahan Al-Quran ini direvisi sebaik mungkin. Karena terjemahan-terjemahan sekarang bermasalah. Nah, itu bisa dilakukan yang kekuatannya ekonomi mumpuni, punya kekuasaan, punya otoritas hukum. Cakep. Ya aku bisanya begini, ya sudah begini. Jangan putus asa. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Makanya aku ngomong sama kamu kan. Jangan putus asa. Kalau di Al-Quran itu hanya orang kafir lah yang putus asa terhadap rahmat Allah. Artinya kita nggak boleh putus asa. Ya. Iblis itu putus asa dia. Ablasa. Ya. Itu Kang Mas Habib Saputra. Jadi apa yang nggak bisa, bisa selama punya dua otoritas kekuatan, ekonomi dan hukum. Oke. Selanjutnya Kang Ari Prasetyo, minum. Assalamualaikum, Batam hadir, guru ikut nyimak di pagi hari. Salam sehat untuk kita semua dan saudara-saudaraku yang masih setia menimba ilmu di channel ini. Always salam Isra. Aku bisa perhatikan ya, komen kalian yang asal kopas saja lama-lama aku nggak mau baca. Jadi otakmu, Ari Prasetyo, otakmu itu nggak jalan. Kamu ini kan kopas-kopas saja dari komenmu, titik komanya dari yang kemarin-kemarin sama. Aku nggak suka. Komen itu apa yang aku jelaskan, kamu komentari. Jadi aku bisa mengukur, oh otakmu itu sudah terisi dengan pengetahuan yang baru gitu. Kalau komenmu ini kan asal kopas-kopas saja. Sementara ini aku masih kasih toleran, tapi lama-lama aku bosen nggak mau baca. Ya, kamu kopas sana, tempel sini, kopas apa sulitnya? Komen tentang isi kajian seperti apa yang dilakukan oleh Kang Mas Habib Saputra, gitu loh. Kon goblok, nggak seneng kan aku bilang goblok, keluar kalau nggak seneng. Aku bilang goblok itu supaya kamu pintar. Jangan komen seperti ini. Ini untuk yang semuanya ya, bukan hanya untuk Ari Prasetyo aja, untuk semuanya. Nggak ada di sini dilem-lem, nggak ada. Aku tegas-tegas aja misi kajian. Budaya lemah lembut, lemah gemulai itu nggak mencerdaskan umat. Ya. Oke, selanjutnya Mbah Jenggot Kelimak, dingin kembali kepalaku, termasuk Kelimak, dingin kembali kepalaku. Terima kasih Gus, besok siap umup lagi dengan tema kajian lain. Ya ini kamu umup kepalamu. Umup kepalamu. Ya. Oke. Kemudian Edi Margono ini juga, tapi masih mending Edi Margono ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia sering komen juga di hal yang lain ya. Di apa namanya, dalam interaksi terhadap teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kemudian Nabi Al-Ghazali, assalamualaikum, langkat hadir walaupun telat. Oke, nggak apa-apa, atur saja waktunya ya. Kemudian Kang Julianto Anto ya, Cirebon hadir Gus, salam Islam rasional penyiram IQ. Wah, Cirebon ini gudangnya orang pintar ya. Sunan Gunung Jati ya. Terima kasih, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Cirebon ya. Berikutnya Kang Hermana Natawijaya ya, atur nuhun. Irfan Al-Akbar Kerinci Jambi masih setia menyimak di setelah raungan mesin-mesin. Oke, terima kasih, semoga selalu Allah merahmati kerjamu ya, dalam lindungannya, karena ini kerja berat ini ya. Semoga kecelakaan kerja bisa ditekan sehingga nol. Kang Wahyudi ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sepertinya yang menerjemahkan, mudah-mudahan si penerjemah kurang ngopi Gus, jadi logikanya mampet. Salam Isra. Oke, salam Isra kembali, matur nuwun. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Singosari. Iya, makanya itu kan nggak ada yang gratis kan dalam hidup ini.
Kalau memang begitu, kamu kurang kopi ya? Iya, ini gue beliin kopi. Lu mau kopi apa? Robusta, Arabica, tapi bikin terjemahan yang bener ya. Kalau nggak kepalamu nggak tendang. Kita bisa ngomong gitu kalau kita punya duit. Tapi kita sudah nggak bisa ngasih ngopi, dia kurang kopi, akhirnya terjemahannya berlepotan. Bagaimana kita mau ngomong? Bisa-bisa dimarahin balik kita. Lu ngomong doang lu. Coba kalau kita beliin kopi, baru kita ngomong. Jadi ya begitu, nggak ada yang gratis. Semuanya perlu biaya. Oke, Rini Fis masih mengawasi hari keempat. Aku nggak tahu hari keempat ini apa. Ujian kah apakah? Ini dari soleha kita ya, Rini Selanjutnya Roro Jongrang Demak hadir Gus Pis. Oke, matur nuwun. Kang Samsul Yatim gelar tika salam Isra untuk semua. Oke. Berikutnya Kang Didi, assalamualaikum nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra untukmu. Kang Jumat Wage, salam Islam rasional. Oke, Islam rasional juga untukmu. Sahran Girmari menyimak menjelang lohor. Oh, berarti agak siangan. Oke, terima kasih. Kang Nana Subiana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Jauri Arianto. Oh, 2 kali dia. Di rumah apa tidak mendirikan pesantren, Gus? Mas. Jangan gitulah, ya. Itu membuat aku semakin jauh bermimpi, ya. Orang rumah aja masih ngontrak kok mau bikin pesantren. Ya pesantren kita di dunia virtual, pesantren di YouTube ini. Pesantren itu ya harus punya lahan, bikin anunya juga, bangunannya. Karena kan terhimpun santri-santri itu bagaimana. Makanya aku bilang tadi, gurunya harus ada. Aku bukan orang yang punya kapasitas untuk itu. Orang rumah aja masih ngontrak. Sekarang bicara lahan aja. Kan itu beli, nggak gratis. Jadi enggak Mas ya. Aku enggak ya bukan dalam kemampuanku lah untuk mendirikan pesantren. Itu berbicara dalam kaidah-kaidah fisikly ya. Bukan ya, belum lagi yang metafisik, yang dibalik fisik itu. Meta itu artinya dibalik. Ya. Itu berbicara fisikly. Sudah begitu itu perlu biaya semua. Beli lahan, bangun gedung, bangun pondok ya. Kita berbicara materinya aja. Itu masalah lagi. Karena aku sudah bilang, aku dulu itu punya jadwal ngisi kajian tiap Ahad pagi. Jadi seminggu sekali. Akhirnya aku juga nggak perlu tanya, karena nggak etis. Ya sudah. Akhirnya aku tidak lagi dikasih waktu ya, tanpa alasan ya sudah. Padahal aku kenal bagian dakwahnya di masjid itu, cuman aku nggak mau tanya. Bagiku itu nggak elok. Nggak dikasih waktu ya sudah. Karena apa? Kajian-kajianku itu anti mainstream. Ya, bagaimana kalau bikin pondok? Pasti orang bilang, waduh itu berat pondoknya. Bisa menjadi pondok Alses 1, Ases 1. Ya, jadi banyak Mas ya. Cuman kalau hal-hal yang metafisik itu sebetulnya sih, ya aku orangnya kan nothing tulus, tidak ada masalah. Orang mau bilang apa, nggak ada masalah. Artinya aku sudah siap kalau dalam hal-hal yang metafisik. Tapi hal yang fisik yang itu memerlukan dana itu sama sekali powerless. Ya, itu jawabanku untuk Kang Jauri Arianto. Kemudian Kang Menahem Nganjuk hadir ke matur nuwun. Pak Poniran ini apa yang dari Palangkaraya ya, di Kalimantan Tengah. Kok nggak turun maksudnya gimana? Nggak ngerti aku maksudnya. Apa yang ditanya kok nggak turun maksudnya gimana? Mungkin ini Pak Poniran ini power baru. Silahkan tanya kepada seniornya ya. Dan semoga betah di sini. Aku kira itu yang bisa aku sampaikan ya. Dan sudah aku bacakan semua. Sekarang kita kembali ke masalah ini. Ya. Seperti aku ulang tadi, dongengnya itu meskipun ada beda-beda tipis atau Betty itu beda tipis, tapi substansinya sama semua seperti apa yang kalian pahami selama ini tentang kisah asmara
yaitu Kanjeng Nabi Yusuf dan Bunda Zulaikha. Ya, kita ambil, nggak usah semua ya. Aku ambil salah satu contoh saja. Ya, karena nanti kalau semua bisa gawat. Ini yang aku sangat prihatin. Ini yang ngisi kajian ini Ustadz MM Al M, Yayasan Pustaka Afab dari lulusan Al Azhar Mesir. Ini ya, aku ambilkan contoh. Ini ya, contohnya 2 aja ya, banyak Anda kamu bisa cari sendiri. Itu ini yang jadi masalah. Aku nggak ngerti bagaimana supaya ini fokus. Ya, nggak tahu. Jadi begini ya, yang aku masalahkan di sini. Aduh, gimana ini ya? Sebentar, aku coba. Nah, itu bisa. Ini ya, lihat itu yang ngasuh Ustadz MM Al M. Yayasannya kan keren, Yayasan Pustaka Afab dari lulusan Al Azhar Mesir. Al Azhar loh, Mesir loh. Dia harus berhadapan dengan siapa? Gus Betik yang dari jalanan. Ya, yang masa lalunya nggak karuan, anak asuhan rembulan, besar kecil di jalan. Ya, ini tajuknya, lihat ini. Surat Yusuf 31. Para wanita tak sadar mengiris jarinya saat melihat Yusuf. Ya, oke, itu yang pertama. Dari Mesir ini. Oke, sementara itu dulu ya. Nanti kita lihat waktu, aku bacakan. Yang aku heran, aku prihatin, seseorang dengan background akademis Al-Azhar, kok otaknya nggak berubah gitu loh. Kok bisa percaya sama dongeng gitu loh. Aku aja yang di jalanan nggak percaya kok. Itu karena rasionalitasnya beda. Jadi kamu jangan putus asa. Kalau kamu punya duit, belajar sampai ke Al-Azhar. Tapi kalau kamu nggak punya duit, nggak apa-apa. Yang penting kamu mau ikro. Jangan pernah rendah diri dan jangan pernah patah semangat dalam belajar. Ini buktinya Al-Azhar aja masih begini karena nggak berpikirnya, nggak kacau. Aku bacakan. Ya, dan dia menukil surat ini. Ya. Jadi skandal yang dilakukan, ini garis besarnya saja ya. Skandal yang dilakukan istri pembesar Mesir menggoda pelayannya sendiri, Nabi Yusuf, telah tersebar di penjuru kota. Para wanita bangsawan kota membincangkan, mengejek peristiwa yang membuat malu pihak istana tersebut. Jadi ini menukil Al-Quran ya. Ayat. Jadi kita nanti itu sebetulnya mulai ayat 30, surat 20 30. Ini perikopnya adalah Yusuf di penjara. Ini seharusnya diawali dari surat 30. Baru nanti 31, 32 dan seterusnya. Ini perikopnya di sini. Dan ini sudah disarikan sama dia. Ya. Oke. Maka istri pembesar Mesir dalam riwayat namanya disebut Zulaikha ya, mengundang para wanita bangsawan untuk menghadiri jamuan makan di istana kerajaan. Betapa terkejutnya para wanita itu tatkala melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya. Baru dia baca ini ya, surat Yusuf yang ke-31. Maka tatkala wanita itu dalam kurung Zulaikha mendengar cercaan mereka ya, wanita-wanita istana lainnya, orang-orang kaum jet-set ya, diundangnya lah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau ya, dalam kurung untuk memotong jamuan. Kemudian itu dalam kurung loh ya. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, maksudnya keluarlah, maksudnya untuk menampakkan dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum ya atas keelokan rupanya, ketampanannya Kanjeng Nabi Yusuf ya. Dan mereka melukai
tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia sesungguhnya, ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Quran Surat Yusuf ayat 31. Seseorang dengan otak yang katanya ini berdasarkan catatan alumni Al-Azhar Mesir, kok percaya dengan terjemahan seperti ini? Ya, kok percaya dengan terjemahan seperti ini? Gue kan sudah bilang, gue tidak pandai menulis lisanul Arabian. Gue tidak pandai membaca Arabian. Makanya kalau gue menjelaskan kan mesti pakai huruf Latin. Gue terus terang aja gue nggak pandai. Tapi otak gue cukup mumpuni untuk membaca logika narasi. Di mana diksi-diksi tertata menjadi sebuah narasi. Yang aku bilang biasanya dengan logika kalimatnya itu kemana. Ya. Tapi ada untungnya juga gue kagak bisa nulis Arabian, baca Arabian mahrotnya yang pasti. Nanti gue dikirain ustadz beneran. Nanti ustadz yang lain menjadi kalah saingan nanti. Mending gini aja ya. Nah, nanti masalah lisanul Arabiannya itu kamu mau ngomong fasih, kamu mau nulis bagus, cari channel lain, jangan di sini. Di sini enggak ada. Di sini otak yang aku asah. Ya. Lihat ini, seorang alumni Mesir. Aku kan sudah ngomong, sudah bilang sama si Ernie. Ernie apa? Ya, Ernie ya. Rini, aduh, sorry namanya siapa? Kan dia yang request. Coba lu cari, ada kagak di sini kata buah? Dia sudah ngaku kagak ada, sampai mampus lu cari kagak ada. Terus orang dikasih pisau, kagak dikasih apa-apa, mau bunuh diri? Iya, mau bunuh diri. Otak dipakai, rasionalnya dipakai. Orang dikasih pisau, kagak dikasih apa-apa. Dikasih buah kan tambahan saja. Itu namanya dia melakukan exegese, bukan exegese. Bukan dia tunduk terhadap teks, tapi dia mau menundukkan teks dengan berbekal dongeng sudah masuk dalam kepalanya. Yang membodohkan rasionalitasnya. Yang membunuh kecerdasannya. Itu apa? Dongeng dan dogma. Karena aku sudah bilang, kagak ada. Di sini kata buah kagak ada. Makanya aku bilang, ya, sakinah, nanti di seri kedua kita bahas. Itu mengalami polisemi. Dia bisa diartikan pisau, bisa. Tapi pada konteks logika, di surat ini nggak kena kalau dia diterjemahkan pisau. Orang dikasih pisau nggak dikasih apa-apa, memang disuruh bunuh diri apa? Mana ada kata buah? Cuman kan dongeng kan jadinya begitu. Oh, dikasih buah terus suruh lewat terus matanya melungu sama mulutnya gitu kan, ngiris-ngiris buah entah itu apel terus keiris tangannya. Itu kan dongeng. Al-Quran nggak mengatakan begitu, makanya astagfirullahaladzim ya. Semoga Allah tetap bimbing aku mengatakan apa yang Al-Quran katakan. Aku tidak berani mengatakan apa yang tidak Al-Quran katakan. Begitu juga ketika kita mengaji Alkitab, aku tidak berani mengatakan apa yang Alkitab tidak katakan. Karena apa? Ada pertanggungjawaban literasi, pertanggungjawaban intelektual baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal kepada semua publik yang menonton kajian ini, kepada horizontal, yang vertikal itu kepada Allah. Bagaimana aku berani mengatakan apa yang tidak Allah katakan? Paham kan? Di sini Allah tidak bilang ada buah kok. Oke. Ya. Terus dia sarikan pesan hikmahnya ini panjang ini ya. Pertama, akhirnya sampailah hinaan, ejekan para wanita sekelasnya ke telinga istri pejabat itu. Dari sejak awal memang ada wanita yang dominan dan berani. Dia pun berinisiatif mengundang para wanita sekelasnya yang telah mengejek dan menggunjingnya. Tujuannya tentu ingin menunjukkan alasan kenapa dia sampai berbuat skandal dengan bujangnya itu. Itu hikmah pertama. Ini tulisan dia nih. Lalu dibuatlah pesta sekelas ya, dengan level para wanita yang diundangnya itu dengan jumlah yang terbatas.
mulai dari tempat duduk yang tertata rapi, bersandar, serta makanan dan minuman, hingga pisau yang disiapkan. Ya, untuk bunuh diri misalnya. Tentu ini semua menunjukkan tingkat peradaban kala itu sudah menunjukkan kemajuannya. Oke, kemudian yang kedua, saat mereka sedang memegang pisau untuk memotong buah, lah ini kan otaknya otak goblok, nggak ada buah, dia bilang untuk memotong buah-buah dari mana? Atau sejenisnya, dia bilang, mulailah Zulaikha memanggil Yusuf untuk berjalan menampakkan dirinya. Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka tak sadar melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurnalah Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jadi kacau terjemahannya. Yang ketiga, ini summary yang dia bikin ya. Ayat di atas menunjukkan ketampanan Yusuf yang diakui oleh semua kaum Hawa, yang membuat mereka terpukau sampai tidak sadar jika tangan-tangan mereka yang terluka. Nah, kan tangannya terluka karena makan buah ya. Tangan-tangan mereka yang terluka bukan lagi buah atau makanan. Selain itu, ayat ini menunjukkan kondisi kalangan wanita elit yang umumnya disibukkan dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Mereka tidak bisa membedakan mana yang penting dan tidak penting, dan bahkan mana yang harus diprioritaskan dan tidak, ya. Bagaimana dengan kondisi wanita saat ini? Walau a'lam, kacau. Itu kesimpulan yang dia tarik. Ini seseorang yang telah berpendidikan dari Al-Azhar Mesir. Seperti itu. Makanya kalau gue ngomong, sekali-sekali ketemukan Gus Beti dengan siapa. Kalau lu semua bukan level gue. Bukan kesombongan, tapi percaya diri. Ngerti? Siapa yang menurut lu anggap mumpuni, ketemukan sama gue. Kita bahas ayat-ayat yang bermasalah. Bener nggak terjemahan seperti itu? Kalau nggak bener, kenapa lu diam? Lu kan punya otoritas, lu terkenal. Kan kasihan umat terbelangsak karena terjemahan yang salah. Saya lihat banyak ustaz-ustaz terkenal top-top itu. Itulah karena zona kenyamanan itu kadang-kadang melalaikan kita. Makanya seperti ditanya teman kita tadi, bagaimana penerjemahan itu? Bisa saja dulu, Pak. Selama kita punya otoritas ekonomi, otoritas kekuasaan, termasuk popularitas dalam kekuasaan itu, yang mumpuni. Ya aku, otoritasku secara ekonomi itu pun ditopang kalian-kalian kan, yang secara ekonomi dilebihkan lewat 4 dakwah. Ya, secara kekuasaan ya levelnya level channel YouTube, dan itu pun payernya nggak sampai 1000. Ya kenapa? Yang bisa aku lakukan itu. Coba kalau Gus Beti jadi menteri atau jadi pengusaha, apa jadi ketua ormas terkenal, aku selesaikan, ya. Oke, kalian masih percaya ini? Ini waktunya sudah hampir 1 jam. Ini bidadari kecilku sudah siap-siap mau sekolah. Maka besok, oh iya, ini satu nih, kamu baca ini. Besok akan kita lanjutkan di seri kedua ya. Kamu baca, nanti ini otakmu bingung ini. Kenapa aku lari ke sini? Kamu baca ya Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayatnya yang ke-33. Di situ ada diksi begini. Bukan to ya. Sebentar Dok ya, kurang dikit nih. Makanya kalau nggak habis subuh langsung kita running, kasihan mereka nunggu aku mau diantar sekolah. Ini THTHOA. Nah di sini aidihim. Ini artinya apa? Ini PR untuk kalian. Ini artinya apa? Ya. Coba. Kalau ini artinya apa? Karena diksi ini nanti ada di sini. Tapi satu sudah memberikan entry point untuk otakmu berubah.
Dalam diksi ini tidak ada pun zamroh, tuh nggak ada. Buah itu nggak ada. Ya, itu sudah membantu kamu, otakmu mulai umum, katanya si apa tadi, Bacenggot. Kalau otakmu cerdas mulai umum, loh kok bisa begitu ya dongengnya? Ya begitu. Makanya setelah ngaji di sini, pahami Al-Quran berdasarkan teks. Jangan kamu mengatur Al-Quran, tapi kamu yang diatur Al-Quran. Ya, nah, tugas dari kamu baca baik-baik Al-Maidah 530. Kotoa, ini artinya apa? Nanti kita ke sini. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu menjadi bingkai iman Islammu. Jadikan sebuah keindahan yang itu harus kamu bawa sampai nanti menutup mata. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, mereka adalah tetap saudara kita, harus kita hormati. Berikutnya, ya semua kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam dari aku, salam Isra. Jangan lupa sholat Jumat, sholat duhur, penuhi masjid di sekitarmu. Ya, kalau kamu nggak mau, bagi yang laki-laki ganti aja, jangan pakai celana, pakai rok. Ya, karena hanya perempuan lah yang nggak sholat Jumat. Jadi kamu tuh kelaminmu laki atau perempuan, kamu mikir. Kalau di situ otakmu sadar, maka kamu harus hadir memenuhi masjid-masjid di sekitarmu untuk sholat Jumat berjamaah dan jangan lupa sholat duhur. Ini dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.